Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Dini Astuti SPDI. Kali ini kita akan membahas tentang hidup lapang dengan berbagi bab 4 subbab 1, yaitu mustahik zakat untuk kelas 5 SD kurikulum Merdeka. Masih ingat tidak apa itu arti zakat? Jadi, zakat ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu zaka yang memiliki makna bersih, suci, tumbuh, berkembang, dan memuji. Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Apa perbedaan muzaki dan mustahik? Nah, kalau muzaki adalah orang yang wajib membayar zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Apakah semua orang berhak menerima zakat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang memerlukan pertolongan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kalau kita lihat dari pengertian surat At-Taubah ayat 60 tadi, orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu 1. Fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikob atau hamba sahaya, yang keenam gharim atau orang yang berhutang, yang ketujuh fisabilillah atau pejuang agama Islam, yang kedelapan ibnu sabil atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan atau bisa juga dikatakan dengan musafir. Adapun yang dikatakan dengan fakir yaitu orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan baik. Miskin yaitu orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tidak lebih dari itu. Amil zakat yaitu orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasulnya. Rikob yaitu kalau di zaman dahulu banyak orang-orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Jadi rikob ini sama dengan budak atau hamba sahaya. Selanjutnya gharim. Gharim ini merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Jadi gharim ini adalah orang-orang yang berhutang dan tidak bisa membayari hutangnya itu. Fisabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misalnya pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu ibnu sabil. Ibnu sabil ini sama seperti musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Adapun hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita sering berbagi yaitu 1. Kita akan membantu orang yang lemah. 2. Membersihkan harta. Yang ketiga, menghapus sifat kikir dalam diri. Yang keempat, melipat gandakan rezeki. Yang kelima, menolak musibah. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.